Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 10 yang berjudul Sumber-sumber Hukum Islam. Yang melatar belakangi bab ini adalah karena beribadah kepada Allah harus dilakukan secara benar. Kebenaran dalam beribadah kepada Allah adalah beribadah sesuai dengan ketentuan kitab suci Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad. Untuk mengetahui Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad diperlukan proses pemahaman ketiga sumber hukum Islam. Di sini ada peta, bisa dilihat ya. Jadi umat Islam itu wajib hukumnya untuk pertama itu harus yakini Al-Quran itu adalah benar ya secara mutlak, karena itu adalah firman Allah SWT. Oke, kita ke slide berikutnya. Sekarang kita akan membahas pengertian Al-Quran ya. Al-Quran adalah kitab suci yang berbentuk lafaz diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan bersifat mutawatir yang bernilai ibadah bagi pembaca. Kemudian isi kandungan Al-Quran itu ada 3 intinya. Yang pertama itu hukum i'tiqadiyah yang berkenaan dengan keimanan. Kemudian yang kedua ada khuluqiyah, yaitu hukum yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang terakhir hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah secara khusus mencakup segala perbuatan para mukallaf. Kemudian kedudukan Al-Quran itu yang pertama sebagai hukum Islam ya, sumber yang pertama dan utama. Kemudian sebagai penegas di bidang akidah dan ibadah. Kemudian sebagai obat penyakit rohani, sebagai pedoman hidup setiap mukmin, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi motivasi lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dan yang terakhir sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak ada menandinginya ya, tidak ada yang bisa menandingi. Sekarang kita beralih ke As-Sunnah. As-Sunnah menurut bahasa artinya ketetapan, cara, atau suatu hal yang biasa dia lakukan. Lalu isi kandungan apa saja? Yang pertama itu ada sunnah qauliyah atau sunnah yang berupa perkataan. Lalu yang kedua ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berupa perbuatan. Yang terakhir ada sunnah taqririyah, berbentuk pengakuan atau ketetapan Rasulullah SAW. Kedudukan As-Sunnah sendiri sebagai dasar hukum Islam yang kedua. Kemudian menguatkan dan menegaskan hukum Al-Quran, menjelaskan dan merinci hukum yang masih global, dan menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Oke, lalu sekarang kita lihat ke ijtihad. Ijtihad berasal dari lafal ijtihad yang artinya mencurahkan tenaga dan pikiran. Menurut istilah, mencurahkan segala seluruh kemampuan berpikir untuk melakukan syariat dari dalil-dalil syarak, yaitu Al-Quran dan hadis. Isi kandungan ijtihad itu menjawab semua persoalan hukum Islam yang tidak ada secara jelas jawabannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dapat mengambil dari hasil ijtihad yang dilakukan para ulama. Kemudian kedudukan ijtihad. Jadi ada beberapa metode, yaitu ijma, qiyas, istishab, maslahah mursalah, dan urf. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran itu bersifat mutlak. Artinya, tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Umat Islam wajib meyakini Al-Quran sebagai sumber hukum. Untuk dapat meyakini kebenaran hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, umat Islam perlu melakukan tahapan-tahapan. Tahapan tersebut adalah kemampuan secara fasih, dan artinya mampu memahami isi nilai urgensi secara bersungguh-sungguh. Sekarang kita beralih ke meyakini kebenaran hukum Islam dalam As-Sunnah. Kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran adalah menguatkan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran yang bersifat global, dan menetapkan semua jenis hukum perbuatan mukallaf yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, umat Islam wajib meyakini hukum Islam yang tertuang di dalam As-Sunnah.
Lalu hasil-hasil ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, mujtahid memiliki kebenaran yang sah sebagai bagian dari hukum Islam. Sah hukumnya bagi umat Islam meyakini dan mengikuti hasil ijtihad ulama sebagai wujud nyata dari ketaatan kepada ulil amri. Berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari itu akan mengakibatkan kita bahagia ya, di dunia ataupun di akhirat. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat bagi orang yang berhak menerima syafaat atau yang membacanya, dan sebagai pembela yang jelas. Maka barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan menuntun ke surga. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran tidak sebagai imam, maka Al-Quran akan menggiring masuk ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Lalu mengikuti as-sunnah berarti menjadikan as-sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam yang senantiasa berpegang teguh kepada as-sunnah sebagai pedoman hidup akan memperoleh keutamaan dan manfaat. Keutamaan dan kemanfaatan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tercatat sebagai seorang hamba yang taat kepada Allah. Kedua, dicintai Allah dan diampuni dosa-dosa. Lalu berpegang teguh pada ijtihad para ulama ini bersifat zanni atau tentatif, artinya tidak ada jaminan terhadap kebenaran hasil ijtihad secara mutlak. Hal ini karena proses ijtihad yang berbeda kebenaran memahami naskah Al-Quran. Ada 3 kategori keberadaan umat Islam terhadap hasil ijtihad. Yang pertama, bagi seorang mujtahid tidak terikat untuk mengikuti hasil ijtihad sebagai pedoman hidup, karena seorang mujtahid terkena hukum untuk menciptakan hukum. Kedua, bagi umat Islam yang pandai ada tuntutan menjadi tabi, bukan mujtahid dan orang awam. Mengikuti hasil ijtihad secara kritis, artinya dalam mengikuti hasil ijtihad tidak asal-asalan, tapi mengetahui dalil-dalilnya. Dan yang terakhir, bagi orang awam bukan merupakan mujtahid dan muttabi, hukumnya wajib mengikuti hasil ijtihad sebagai pedoman hidup selain Al-Quran dan As-Sunnah, karena kelompok ini tidak mempunyai kemampuan yang cukup. Oke, untuk kali ini dicukupkan sekian tentang semua hukum Islam. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.